bukan untuk cari kemasyhuran, untuk cari kehormatan, sudah ada gunanya. Wasalif asyar, dan sifat yang wajib bagi Allah yang ke-13 adalah wa yastahilu alaihi al-baka, mustahil bagi Allah Ta'ala al-baka, itu artinya bisu. Warabi asyar, yang ke-14 kaunu qadiran, keadaan Allah Ta'ala yang senantiasa qadir. Qadir ini senantiasa qadir, maksudnya Allah Ta'ala kuasa bukan semasa. Di masa ini Allah kuasa, ada satu masa kuasa Allah terbatas, tidak. Dalam setiap saat dan keadaan, dalam setiap ruang dan zaman, Allah senantiasa kuasa, dan kuasa Allah adalah senantiasa tidak terbatas. Kadang-kadang kan ada istilahnya, semua upaya telah kita tempuh dan menurut pertimbangan kita ini sudah maksimal, kan gitu. Doanya juga sudah, syarat-syaratnya sudah, kok nggak tercapai? Apa saatnya Allah tidak kuasa? Allah Ta'ala senantiasa kuasa. Ada kaitannya itu dengan ilmu Allah. Jadi jangan sampai hanya karena ada satu keinginan yang tidak tercapai kemudian kita buruk sangka bahwa Allah Ta'ala tidak kuasa. Seperti yang kita contohkan. Loh, kan Allah Ta'ala tahu sih, seharusnya yang di depan itu yang terbaik, kan gitu. Kok yang di depan malah yang terburuk? Musa ada, kok yang mimpi Mesir itu Fir'aun? Apa Allah nggak tahu? Allah apa nggak lihat? Apa Allah nggak mampu naikkan Musa jadi raja Mesir, kemudian Fir'aun itu ya jadi orang biasa? Apa Allah nggak kuasa? Kuasa. Allah lihat, Allah tahu, Allah dengar. Tapi nanti ada kaitannya dengan ilmu Allah di depan ataupun di belakang. Ini dari pernah ada pertanyaan itu, Sebenarnya yang disukai Allah Ta'ala itu kan yang terbaik yang di depan, kan gitu. Kenapa malah ini yang di depan? Ini rahasia Allah. Biyadihil khair, biyadihil mulk. Kekuasaan adalah milik Allah. Allah kuasa memberi kepada siapa yang dikehendaki, Allah mencabut kuasa dari siapa yang. Ini bukan soal Allah mampu tidak mampu, bukan. Ini masyiatullah, kehendak Allah. Jadi nanti kita jangan salah menempatkan Allah nggak mampu, bukan, ini masyiatullah. Nah, kenapa harus Fir'aun yang jadi penguasa Mesir? Kenapa tidak Musa? Padahal Musa kan alim, arif, adil. Kalau kita bilang fisiknya mantap, ilmunya hebat, sikapnya arif, adil, kok bukan dia? Apa Allah nggak tahu? Apa Allah nggak kuasa? Lebih dari itu. Ini ada kaitannya dengan masyiatullah, kehendak Allah. Kalau kita betul-betul ke belakang, ternyata benar. Bani Israil itu dikasih kelapangan hidup oleh Allah di Mesir ratusan tahun dengan yang halal, tapi mereka memilih yang haram dengan cara yang sulit. Akhirnya Allah balik Bani Israil jadi orang tertindas. Padahal Fir'aun itu bukan apa-apa sebenarnya. Kalau dibilang hebat ya nggak hebat. Aku kok bisa jadi raja? Kehendak Allah untuk mengadab, untuk peringatan Bani Israil yang ratusan tahun dikasih hidup nyaman enak dengan yang halal, tapi mereka mencari yang haram justru dengan yang sulit. Ada kaitannya dengan ilmu Allah. Ya. Jadi Allah Ta'ala di antara sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ke-14, kaunuhu qadiran, keadaan Allah Ta'ala yang senantiasa terus-menerus, tidak terbatas oleh ruang dan zaman, qadir, kuasa. Wa yastahilu alaihi kaunuhu ajizan, dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lemah. Wal khamis asyar, dan yang ke-15 kaunuhu muridan, Allah Ta'ala keadaan Allah senantiasa berkehendak, yastahilu alaihi kaunuhu makruhan, mustahil bagi Allah Ta'ala dipaksa. Apa yang berlaku tidak ada yang bisa paksa Allah. Ini kan Allah dipaksa ini tidak.
memang kehendak Allah. Ya. Wasadis asyar kaunuhu aliman. Aliman. Yang ke-16 kaunuhu aliman, keadaan Allah Ta'ala yang senantiasa mengetahui. Wa yastahilu alaihi kaunuhu jahilan, tidak mengetahui, mustahil. Wasabi asyar kaunuhu hayyan, dan yang ke-17 kaunuhu hayyan, senantiasa hidup. Yastahilu alaihi kaunuhu mayyitan, mustahil bagi Allah Ta'ala mati, senantiasa hidup. Wasabi asyar kaunuhu sami'an ayat, dengan ini ada doa masuk masa La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in. Biasa masuk pasar. Udah berapa tahun bolak-balik kalau masuk pasar. Doa masuk pasar. Kata ulama itu, masuk pasar kalau dengan tertib bisa jadi wali. Masuk masjid kalau tidak dengan tertib bisa jadi musuh Allah. Jadi ternyata jadi wali Allah Ta'ala bisa bahkan di pasar. Karena Nabi seburuk-buruk tempat adalah pasar, sebaik-baik tempat adalah masjid. Tapi di pasar pun kalau kita masuk ke pasar dengan cara yang benar, dengan syariat Allah, dengan sunnah Rasul, bisa jadi wali Allah. Barang siapa masuk pasar membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut. Yuhyi wa yumiitu, menghidupkan dan mematikan. Yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut, dia zat yang maha hidup, la yamut, tidak akan pernah mati selamanya. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in. Barang siapa masuk pasar baca doa ini, Allah Ta'ala ampunkan 1 juta dosa dari Allah. 1 juta dosa, Pak? Ya 10 dosa. Allah Ta'ala beri untuknya 1 juta kebaikan, dan Allah Ta'ala tinggikan untuknya 1 juta derajat. Jangan pulang kalau belum hafal doa. Karena besok pagi mesti marung ke pasar lagi. Besok pagi mesti sarapan paginya juga ke pasar. Masuk ke Kediri sampai wilayah Kediri, begitu masuk sebelum masuk toko pertama terus la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu, tambah sedikit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi sebuah huwa hayyun yuhyi wa yumiitu, Allah zat yang maha menghidupkan, Allah yang mematikan. Wa huwa hayyun, dia zat yang maha hidup. Sebenarnya cukup, zat yang maha hidup sudah cukup. Tapi dia berbuat la yamut, tidak akan pernah mati. Wa hayyun la yamut, dia zat yang maha hidup dan tidak mati. Wa tsamin asyar, dan yang ke-18 kaunuhu sami'an, senantiasa mendengar. Jadi pendengaran Allah tidak semasa, terhad pada ruang, pada zaman, tidak, senantiasa. Wa yastahilu alaihi kaunuhu abkar, wa yastahilu alaihi kaunuhu asam, mustahil bagi Allah Ta'ala itu keadaannya sepi, dalam keadaan tidak mendengar. Wa tasi asyar kaunuhu basiran, dan yang ke-19 kaunuhu basiran, senantiasa melihat. Yastahilu alaihi kaunuhu a'ma, mustahil bagi Allah Ta'ala itu tidak melihat. Wal ashrun kaunuhu mutakalliman, senantiasa berkata-kata. Yastahilu alaihi kaunuhu adkar, dan mustahil bagi Allah Ta'ala. Ya, fahadihi arba'un, dan sudah ya, 20 yang wajib, 20 yang mustahil. Fahadihi apa sudah jumlahnya berapa? 40 fi haqqi. Fahadihi apa? 20 wajibah, 20 yang wajib, 20 mustahilah. Wal wahid wal arba'un, yang ke-41 al-jaiz fi haqqihi ta'ala. Wal 20 qawluhu wal wahid wal arba'un, dan yang ke-41 al-jaiz fi haqqihi ta'ala,
sifat yang jaiz bagi Allah Ta'ala. Tadi wajib 20, mustahil 20, kemudian yang jaiz. Kalau jaiz itu apa maksudnya? Jaiz walladhi yatasawwaru fil 'aqli 'adamu taratan wujud taratan ukhra. Sesuatu yang tergambar oleh akal bisa iya, bisa tidak bagi Allah Ta'ala. Nah, itu dia. Wa huwa fi'l kulli mumkin aw tarkuhu. Apa itu? Melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Itu boleh, terserah Allah. Tidak ada yang bisa paksa Allah mesti buat, dan tidak ada yang bisa paksa Allah untuk jangan buat. Oh, ini anak raja ini anak orang cerdas. Kakeknya profesor, neneknya profesor, temannya profesor, bapaknya doktor, paman. Dia mesti harus cerdas. Enggak, ternyata terakhir anaknya idiot. Hanya bisa apa? Dan itu ada. Saya punya teman, dua-duanya akademisi. Suami saya akademisi, anaknya dua idiot. Siapa yang bisa paksa? Kalau kita bilang gen anak orang cerdas kan? Dari ayahnya cerdas, dari ibunya cerdas. Tes DNA-nya memang murni dari dua-dua juga, ada yang tidak ada masuk yang lain, nggak ada. Tapi ternyata boleh tidak bagi Allah telah menciptakan ini begini, menciptakan ini? Boleh terserah. Tidak ada yang bisa memaksa Allah untuk harus melakukan, dan tidak ada yang bisa memaksa Allah untuk jangan melakukan. Memberikan keislaman kepada si Zaid, memberikan keislaman kepada si Zaid, dan menjadikan kekufuran untuk si Nobel. Tidak ada yang bisa menghalangi. Diberi cerdas untuk si fulan dan diberi biasa-biasa saja kepada fulan yang lain. Ini jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kalau kita sampai di poin yang jaiz ini, masya Allah, kita ini senantiasa kalau kita menyadari betul bahwa segala sesuatu itu terserah Allah, terserah bagaimana enaknya Allah, maunya Allah, sukanya Allah. Nah, kita ini sangat berkaca kepada Allah. Karena kita ini tidak tahu ke depan itu seperti apa, kita tidak tahu. Masya Allah. Sini ya, coba sampai di sini saya mau hubungkan kemarin. Di sini ada di Arba'in, di Syarah Arba'in itu ada hadis yang keempat berkaitan dengan ini, berkaitan dengan satu orang itu diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam rahimnya sekian hari dalam bentuk ini, sekian hari dalam bentuk ini, sekian hari dalam bentuk ini, kemudian ditiupkan kan gitu. Kemudian ditetapkanlah oleh Allah Ta'ala itu sejak di akhir hidupnya sudah ditetapkan apa? Rezekinya, maunya, jodoh ditetapkan oleh Allah. Sampai syaqiyun atau sa'idun, ini orang beruntung atau orang malang ditetapkan di situ. Dan itu terserah Allah. Dan yang apa kehendak Allah Ta'ala yang terserah Allah ini rahasia bagi kita. Kita tidak tahu itu. Kita tidak tahu, maka yang kita ini sebenarnya dalam keadaan mengkhawatirkan sebenarnya. Sehingga di sini dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Walladzi la ilaha ghairuh." Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Allah. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta yakuna bainahu wa bainahu illa dhira'. Itu ada orang yang beramal dengan amal baik sehingga antara dia dengan surga tinggal seasta. Asta itu ukurannya menjadi jari siku. Arab kalau kita lebih sedikit. Antara dia dengan surga tinggal segini, begitu dekatnya. Masya Allah. Tetapi kemudian telah tetap keputusan Allah atas dia bahwa dia ini adalah penghuni neraka, sehingga akhirnya dia melakukan perbuatan ahli neraka dan kemudian dia mati dalam keadaan seperti itu dan dia masuk dalam neraka. Siapa yang bisa menghalangi?
Ada orang yang beramal dengan amalan ahli neraka, maksiat, sehingga antara dia dengan neraka tinggal serasta. Tapi kemudian tetap ketetapan Allah atas dirinya bahwa dia adalah ahli surga. Bagaimana? Apa dalam maksiatnya dia masuk surga? Tidak. Allah mudahkan dia, diberi taufik hidayah oleh Allah sehingga dia beramal dengan amalan penghuni surga. Ketika dia beramal dengan amalan penghuni surga, dalam keadaan itulah dia mati. Maka dia jadi penghuni surga. Nah, sementara kita tidak tahu. Makanya kata ulama, ini kata kunci keselamatan, kata ulama, jangan kamu pernah merasa lebih baik dari siapapun, dan jangan kamu pernah memandang orang serendah apapun dengan pandangan ini. Kita tidak tahu akhir hayat dia, kita tidak tahu akhir hayat kita juga tidak. Fayasbiqu alaihi kitab. Ketetapan Allah Ta'ala sudah mendahului. Ketetapan Allah sudah ketika di neraka itu. Kadang-kadang kita lihat bagus-bagus tahu-tahu belok hilang, nggak pernah muncul, tahu-tahu di saat depan. Kan nggak Allah Ta'ala. Dan itu terserah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terserah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sini ada disebutkan al-mukallafun ala asbaqi asal. Manusia ini secara umumnya terbagi dalam 4 kelompok manusia secara umum. Al-qismul awwal qaumun khalaqahum Allah ta'ala li khidmati wa jannati. Ada orang yang memang Allah Ta'ala ciptakan dia untuk berkhidmat kepada Allah dan untuk syurga Allah. Memang Allah ciptakan kehendak Allah atas dia ini memang untuk itu. Allah menghendaki dia untuk Allah dan untuk syurga Allah. Siapa yang seperti ini? Wahumul anbiya, mereka adalah para nabi, para rasul. Wal awliya, para wali-wali Allah. Juga wal mu'minun, orang-orang beriman. As-salihun, orang-orang saleh. Allah Ta'ala jadikan mereka itu memang untuk Allah, untuk berkhidmat kepada Allah dan untuk syurga Allah. Seperti kita lah mengambil keputusan, decision maker, mengambil keputusan. Ini kamu sana, kamu sini, kamu bisa nolak? Ya enggak, kamu sini, kamu sini. Allah Ta'ala menciptakan ini, saya ciptakan ini untuk saya dan untuk syurga. Kemudian yang kedua, wal qismus tsani, yang kedua, khalaqahullah ta'ala li khidmatihi duna khidmatihi. Wal qismus tsani khalaqahullah ta'ala li jannatihi duna khidmatihi. Dan kelompok yang kedua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak untuk khidmat kepada Allah, tapi untuk syurga Allah. Wah, dia tidak berkhidmat kepada Allah. Kalau kita lihat bahasa kita ini, pengabdiannya untuk agama nggak ada, andilnya untuk jangankan peningkatan agama, untuk sekedar menjaga agama tidak roboh, tidak rusak pun nggak ada. Tapi Allah jadikan dia memang untuk syurga Allah. Siapa yang ini? Kalau yang tadi untuk khidmat kepada Allah, juga untuk syurga Allah, siapa? Anbiya, auliya, mu'minun, salihun. Para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, para beriman, para orang saleh. Ada yang kedua, mereka Allah Ta'ala ciptakan memang tidak untuk khidmat kepada Allah, tapi untuk syurga Allah. Siapa mereka? Humul ladzina 'asyu kuffar. Mereka hidup dalam kekafiran, hidup dalam thumma khutima lahum bil iman. Tetapi pas mau saat jalan kematiannya dapat hidayah, kemudian jadi orang beriman. Belum sempat sholat walaupun hanya sekali sujud, mati dalam iman. Mana khidmat yang kepada Allah? Gak ada. Pengabdiannya untuk agama Allah mana? Gak ada.
Tapi dengan sebab sebelum kematiannya dia diberi iman oleh Allah, maka hiduplah dia di akhirat dalam surga. Inilah orang yang kedua diciptakan oleh Allah, bukan untuk khidmat kepada Allah, tapi untuk surganya Allah. Maka sampai di sini pun kata ulama, kita jangan memandang orang kafir itu kemudian dengan pandangan yang selalu buruk. Pernah tidak kita sampaikan di sini mengenai satu orang Majusi yang mati di tengah komunitas kaum muslimin. Ya, orang-orang malas lah dia Majusi. Seumur hidupnya tidak mau bergabung jadi orang beriman, orang Islam enggak mau. Ya, karena memang sepengetahuan mereka dia mati sebagai Majusi, hidup Majusi, mati sebagai